Selamat pagi, para rekan guru yang terkasih. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama eh, menyimak kembali mengenai kurikulum merdeka. Saya akan mencoba mensosialisasikan kurikulum merdeka yang akan kita laksanakan untuk periode tahun ajaran 2023-2024. Pada tahun yang lalu kita sebenarnya sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Tetapi alangkah baiknya bila kita bersama-sama merefresh kembali supaya kita bisa mempersiapkan dengan lebih baik lagi untuk pembelajaran atau pendampingan kepada siswa-siswa kita di tahun yang akan datang 2023-2024. Nah, pada tahun yang akan datang kita bukan hanya mendampingi para siswa melalui kurikulum merdeka ini di kelas 7, tetapi kelas 7 dan 8. Untuk kelas 7 kita sudah memasuki tahun kedua, untuk kelas 8 kita akan memasuki di tahun pertama. Untuk itu kita perlu melihat kembali mengenai kurikulum di sekolah kita. Apakah itu kurikulum? Itu akan selalu menjadi pertanyaan bagi kita, para guru dan juga karyawan yang tentunya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, kita akan menggeluti ini untuk modal kita dalam mendampingi para peserta didik yang dipercayakan kepada kita. Jadi kurikulum kalau kita ingat merupakan jantung sekolah, dimanapun sekolah itu didirikan sebagai satuan pendidikan di sekolah, terutama sekolah kita. Kemudian kurikulum juga dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar para siswa atau para murid atau peserta didik. Dan yang ketiga, kurikulum sangat kompleks multidimensional. Demikian. Yang berikutnya kita akan melihat bahwa di dalam kurikulum yang sangat kompleks multidimensional ini ternyata memiliki beberapa komponen yang disampaikan oleh Ralph Tyler melalui bukunya The Basic Principles of Curriculum, bahwa komponen di dalam kurikulum itu terdiri dari 4 hal, yaitu 1 tujuan, yang kedua konten, dan yang ketiga metode atau cara, dan yang keempat adalah evaluasi. Nah, pertanyaan untuk kita semua sebagai bentuk refleksi kita, mengapa sebenarnya? Apakah kurikulum itu perlu berubah? Atau mengapa kurikulum kita perlu berubah? Kita perlu melihat ke belakang hal-hal yang menjadi poin bagi kita semua untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Di luar negeri pada umumnya kurikulum itu disebutkan memiliki 3 aspek sebenarnya. Kalau di Indonesia tadi kita lihat ada 4 aspek, tapi di luar negeri pada umumnya lebih mengarah atau lebih menjurus ke 3 hal yang sangat komponen yang sangat urgen ya. Pertama adalah tujuan pembelajaran atau konten atau isi itu sendiri. Yang kedua panduan pedagogiknya. Kemudian yang ketiga adalah panduan asesmen untuk mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Demikian yang disampaikan di dalam bukunya mengenai kurikulum ini oleh Tyler. Kemudian karena kemerdekaan murid merupakan jantung pengembangan kurikulum, maka kita perlu melihat 3 hal. Yaitu pertama perlu mengenali kompetensi murid itu sendiri. Kemudian kita perlu memproyeksikan masa depan. Dan yang ketiga, bagaimana cara mencapai kompetensi itu. Ini sebagai salah satu cara untuk kita dalam pengembangan kurikulum ini.
Kemudian yang berikutnya yang perlu kita siapkan, peran dan fungsi kurikulum. Peran sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran terutama. Nah, peran dan fungsi kurikulum itu apa? Ya. Jadi peran sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran pertama-tama adalah fungsinya memandu dalam proses belajar murid dalam kerangka mewariskan budaya yang relevan dengan masa kini. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua itu mengembangkan yang dibutuhkan masa kini dan juga masa depan. Dan yang ketiga, menilai, lalu memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Itulah fungsi-fungsi dari kurikulum. Kemudian kurikulum juga secara nasional disesuaikan dengan konteks satuan pendidikan. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat untuk pengembangan kurikulum itu sendiri. Pertama, peran kita yang lebih mengetahui kebutuhan murid. Kita punya peran besar sebagai guru untuk mengetahui kebutuhan para peserta didik kita atau murid kita. Kemudian kita juga perlu adaptasi ya, sesuai karakteristik. Yang ketiga, proyeksi OECD 2030 kompetensi tidak hanya fokus kepada sikap atau kepada kognisi atau kepada psikomotorik, namun juga ada value atau ada nilai-nilai yang perlu kita persiapkan. Demikian kurikulum nasional kita. Kemudian transformasi pembelajaran paradigma baru menekankan penguatan kompetensi dan materi esensial bermakna yang dilaksanakan secara mendalam, bukan pada banyaknya konten atau materi. Memang pada waktu-waktu sebelum kita belajar K13, sebelum kita belajar IKM atau kurikulum merdeka ini, para guru lebih mengutamakan kepada jumlah atau banyaknya isi dari konten atau materi. Kadang para guru, saya sendiri ketika saya masih menjadi guru juga merasakan bahwa kita mengejar target dari waktu yang disediakan oleh satuan pendidikan dari materi yang disiapkan untuk kelas-kelas jenjang-jenjang kelas yang kita dapatkan sebagai tanggung jawab untuk mendampingi putra-putri kita. Terutama ketika kita sudah mulai memasuki di kelas terakhir, entah itu kelas 9, entah itu kelas 12, itu kita pasti akan mulai berancang-ancang antara materi dengan durasi waktu yang ada. Kita mengejar target supaya bisa memenuhi. Kadang-kadang kita mengambil waktu siang hari untuk lebih banyak bisa memberikan pendampingan kepada para siswa. Kita minta waktu kepada kepala sekolah, adakah pelajaran tambahan yang bisa disampaikan agar materi kita selesai. Itu ketika kita menggunakan kurikulum-kurikulum yang sebelumnya. Tetapi pada kurikulum yang sekarang ini, di mana kita mengalami perubahan dan memang perlu kita mengalami perubahan, ternyata yang paling utama bukan pada banyaknya konten atau materi, tetapi lebih pada pendalaman atau dalamnya isi materi itu. Jadi kita bisa membuat atau menyampaikan kepada putra-putri kita yang kita dampingi dari kompetensi yang ada atau materi yang ada, kita coba tidak terlalu banyak luasan materi yang kita berikan, tetapi lebih kita dalami supaya putra-putri kita mampu menggali lebih dalam apa yang dipelajari, kemudian juga mengeksplor apa yang dipelajari, sehingga ada hasil, ada produk yang lebih baik, yang lebih matang, dan putra-putri kita mengetahui lebih dalam mengenai apa yang dipelajari, bukan hanya sepintas-sepintas tahu sedikit-sedikit tapi dangkal. Beda sekali dengan kurikulum merdeka yang akan kita geluti kembali pada tahun kedua ini. Ini menjadi salah satu tekanan yang paling utama dari kurikulum kita, kurikulum merdeka, supaya putra-putri kita juga merdeka untuk bisa-bisa menentukan
materi-materi yang sudah disiapkan dan lebih mendalami bersama putra-putri kita, sehingga putra-putri kita sungguh-sungguh menerima materi itu lebih dalam dan memang menguasai materi itu yang kita sampaikan. Dan mungkin mereka bisa memberikan waktu untuk riset, untuk pendalaman lebih jauh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk berikutnya kita perlu melihat bahwa proses pembelajaran tersebut diantaranya memang yang sudah kita laksanakan di tahun yang pertama kemarin. Di kelas 7 kita lebih banyak menggunakan inquiry pada PJBL. Jadi pertama ada dalam metode inquiry itu tentu kita menyalakan rasa ingin tahu putra-putri kita, sehingga mereka tergerak untuk melakukan sesuatu karena ada rasa ingin tahu tersebut. Kemudian mereka akan ke level berikutnya, karena ada rasa ingin tahu mereka akan mencari tahu data atau informasi baru. Setelah menemukan informasi-informasi yang sedemikian banyak, putra-putri kita dampingi untuk bisa memilah, menganalisa, dan kemudian mereka setelah memilah, menganalisa, mereka akan mengkomunikasikan, membuat koneksi, dan menghubungkan dengan hal-hal lain yang ada di sekitarnya. Kemudian pada tahapan berikutnya tentu putra-putri kita akan mengambil makna atau aksi tindakan dengan refleksi. Dengan beberapa pertanyaan refleksi sebagai pancingan, putra-putri kita akan menemukan hal-hal yang bisa lebih mendalam, kemudian juga mereka lebih punya jeda waktu untuk menemukan dan menerima materi yang sudah mereka temukan bersama-sama, baik dalam kelompok maupun mungkin pekerjaan-pekerjaan pribadi. Dan yang tidak kalah penting dalam pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila tentu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila berbasis proyek tersebut. Nah, inilah proses pembelajaran yang kita laksanakan di beberapa waktu lalu pada periode 2022-2023. Dan tentu kita akan semakin perbaharui dengan adanya banyak refleksi dari para guru kita semua di sini, juga refleksi-refleksi dari putra-putri kita akan sangat membantu pertumbuhan perkembangan kita dalam mengajar. Demikian kurang lebih yang bisa saya sampaikan dalam tema pada pagi hari ini mengenai bagaimana kurikulum itu apakah perlu berubah. Refleksi ini akan menjadi sangat penting untuk kita semua dalam pendampingan kepada putra-putri kita di sekolah yang dipercayakan kepada kita. Demikian, terima kasih untuk seluruh energi dan juga kesempatan yang bisa kita laksanakan bersama pada siang hari ini, pada pagi hari ini dalam bersama-sama belajar kembali, merefresh kembali, mempersiapkan kurikulum kita di tahun 2023-2024. Selamat pagi, terima kasih.